side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani Habaraka dengan NIM 151422125 dari kelas 6F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Putri Hasanah Kamila, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 materi penting, yaitu model, metode, dan juga instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Silakan disimak ya. Nah teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu model-model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, ada model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam eksplorasi mendalam terhadap suatu proyek untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, model ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak secara terpadu melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. PJBL dalam bahasa Indonesia dapat diterapkan melalui berbagai proyek seperti pembuatan buku cerita sederhana, majalah dinding, komik pendek, vlog literasi, drama pendek, atau wawancara dengan tokoh masyarakat. Model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis inquiry. Model pembelajaran berbasis inquiry adalah pendekatan yang menekankan pada eksplorasi dan penemuan konsep oleh siswa melalui pengalaman langsung. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, model ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses investigasi, bertanya, mengamati, dan menarik kesimpulan sendiri. Misalnya, dalam pembelajaran teks deskriptif, guru dapat memberikan beberapa contoh teks dan meminta siswa mengidentifikasi pola-pola serta ciri-ciri teks tersebut melalui diskusi atau analisis. Model yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, model pembelajaran kooperatif ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, model ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, membaca, menulis, dan berpikir kritis. Siswa bekerja dalam kelompok untuk membantu memahami materi, mendiskusikan ide, dan menyelesaikan tugas bersama. Model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran PAIKEM. Nah, PAIKEM ini adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang mendorong keterlibatan aktif siswa, menggunakan metode inovatif, serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, PAIKEM dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Nah teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai model-model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode-metode pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari metode pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, metode pembelajaran bahasa Indonesia adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan membimbing siswa dalam memahami, menggunakan, serta mengembangkan keterampilan berbahasa. Metode ini mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta jenis keterampilan bahasa yang ingin ditingkatkan, seperti contohnya membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak.
Metode yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan salah satu teknik pengajaran tertua dan paling sering digunakan, terutama untuk menyampaikan informasi secara langsung dalam waktu yang relatif singkat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode ceramah biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep kebahasaan seperti struktur teks, kaidah kebahasaan, aturan ejaan, atau tata bahasa. Namun, metode ini lebih efektif jika dikombinasikan dengan teknik lain seperti diskusi, tanya jawab, atau demonstrasi agar siswa tetap aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, dan menganalisis suatu permasalahan secara bersama-sama. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode ini efektif digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berbicara, mendengar, serta berargumentasi dengan baik. Misalnya, dalam pembelajaran teks narasi, siswa bisa berdiskusi mengenai unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, dan latar. Dengan diskusi, siswa lebih aktif dalam menemukan konsep dan belajar dari teman sebayanya. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran di mana guru atau siswa memperagakan suatu konsep, keterampilan, atau prosedur secara langsung agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode ini sering digunakan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa seperti membaca puisi, menulis surat resmi, atau menggunakan tanda baca dengan benar. Nah, misalnya ketika mengajarkan cara membaca puisi dengan ekspresi yang tepat, guru bisa memperagakan intonasi, jeda, dan gerakan tubuh saat membaca puisi, lalu meminta siswa untuk menirukannya. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah teknik pembelajaran di mana guru dan siswa saling berinteraksi melalui pertanyaan dan jawaban untuk menggali pemahaman, memperjelas konsep, serta melatih keterampilan berpikir kritis. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode ini sering digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap bacaan, menganalisis teks, dan mengembangkan keterampilan berbicara. Nah, misalnya setelah membaca cerita rakyat, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti siapa tokoh utama dalam cerita ini, apa pesan moral dari cerita tersebut, atau bagaimana perasaanmu jika menjadi tokoh dalam cerita itu. Selanjutnya ada metode bermain peran atau role playing. Nah, metode bermain peran ini adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memainkan peran tertentu sesuai dengan situasi atau skenario yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara, membaca naskah, memahami karakter dalam cerita, serta meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri siswa. Misalnya, kita mempelajari teks drama, siswa dapat membaca dialog dengan ekspresi dan intonasi yang sesuai dengan karakter yang akan ia perankan. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi terakhir, yaitu instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. A few moments later. Instrumen penilaian adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dalam proses pembelajaran. Instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data secara sistematis mengenai kemampuan, pemahaman, keterampilan, serta sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, lembar observasi, penugasan portofolio, atau penilaian keterampilan berbicara seperti membaca puisi dan bermain peran. Instrumen penilaian yang pertama ada penilaian tes tertulis.
Tes tertulis adalah suatu bentuk penilaian kognitif yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran secara tertulis. Dalam bahasa Indonesia di SD, tes tertulis sering digunakan untuk mengevaluasi membaca pemahaman, menulis tata bahasa, ejaan, dan keterampilan berpikir kritis. Tes tertulis adalah instrumen penilaian penting dalam bahasa Indonesia di SD untuk mengukur pemahaman, tata bahasa, dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian berbasis kumpul hasil kerja siswa yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, portofolio digunakan untuk menilai perkembangan keterampilan siswa dalam membaca, menulis, berbicara, dan menyimak secara berkelanjutan. Penilaian portofolio adalah metode penilaian autentik yang menilai perkembangan siswa secara menyeluruh. Dalam bahasa Indonesia di SD, portofolio membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan berpikir kritis secara bertahap. Dengan pendekatan ini, siswa lebih termotivasi dan merasa dihargai dalam proses belajarnya. Selanjutnya ada penilaian tes lisan. Tes lisan adalah bentuk penilaian yang dilakukan secara verbal untuk mengukur pemahaman keterampilan berbicara serta kemampuan berpikir siswa dalam bahasa Indonesia. Tes ini sering digunakan untuk menilai keterampilan berbicara dan menyimak, seperti membaca nyaring, mendongeng, berpidato, dan berdiskusi. Tes lisan adalah metode penilaian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD karena digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara, menyimak, dan memahami informasi secara langsung. Dengan berbagai jenis tes seperti membaca nyaring, mendongeng, diskusi, dan pidato, siswa dapat belajar berbicara dengan lebih percaya diri dan efektif. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.